Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Arad Safitra dalam mata kuliah perpindahan panas 1. Kali ini adalah pertemuan ke-14 yang memuat sub CPMK 7, yaitu mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menghitung perpindahan panas konduksi transien dengan metode lamp kapasitan. Setelah diberikan materi perpindahan panas konduksi transien dengan tingkat pemahaman 100%. Kemudian mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menyelesaikan persoalan perpindahan panas konduksi transien dengan metode lamp kapasitan setelah diberikan materi perpindahan panas konduksi transien dengan tingkat pemahaman 80%. Materi yang akan disajikan dalam pertemuan ke-14 kali ini adalah konduksi transien lamp kapasitan metode, konduksi transien validitas lamp kapasitan metode. Banyak sekali permasalahan perpindahan panas yang berdasarkan terhadap waktu atau kondisi transien. Kondisi transien ini yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menggunakan setrika listrik atau pada proses pendinginan logam pada cairan tertentu. Di sini saya gambarkan ada setrika listrik yang biasa kita gunakan ketika dia pada temperatur inisial atau baru ditancapkan colokannya ke sumber listrik, maka temperatur perlahan akan naik sesuai grafik ini, di mana dt per d waktunya tidak sama dengan 0 karena kondisi transien. Kemudian pada titik tertentu biasanya setrika ini akan mematikan heaternya, ada bunyi cetek. Nah, dia akan mati. Nah, pada kondisi tersebut disebut kondisi steady state atau dt per d waktunya sama dengan 0. Pada kasus-kasus konduksi yang sebelumnya atau pada pertemuan sebelum ini kita membahas konduksi selalu dengan asumsi steady state atau dt per d waktunya sama dengan 0. Akan tetapi pada bab ini kita akan belajar tentang konduksi yang berhadapan dengan perubahan waktu. Pada gambar sebelah kanan ini ada sebuah logam dengan temperatur inisial. Kemudian waktunya ini belum dimulai atau masih di bawah 0. Temperatur awal T inisial kemudian dicelupkan pada cairan, di mana temperatur cairan ini T lingkungan sekitar benda tersebut lebih rendah daripada T inisial benda yang tadi. Ketika dicelupkan pada benda ini dia punya waktu time-nya lebih dari 0. Jelas ini waktunya berjalan mulai 1 detik, 2 detik dan seterusnya. Kemudian ada energi yang keluar. Energi yang keluar yaitu Q konveksi di sekitar benda tersebut. Nah, ini kita mau tahu berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai temperatur berapa, ini bisa nanti kita hitung, atau sebaliknya, temperatur berapa dicapai pada waktu yang keberapa. Asumsi yang digunakan adalah temperatur benda tersebut adalah homogen di setiap saat. Ini jika ini bola besi, ada saya gambarkan ada bagian-bagiannya ini, pori-porinya. Ini misalnya temperatur inisialnya 500 atau T awal pada 0 detik. Ini juga saya belah di bagian dalam juga sama, ada 500 derajat, kemudian pada saat 5 menit temperaturnya menjadi 100 derajat Celcius. Di dalam pun juga ini yang namanya homogen. Jadi di semua sudut atau semua sisi, semua bagian ini adalah temperaturnya sama, baik di dalam maupun di luar. Kemudian analisa ini menggunakan lamp kapasitan, energi masuk dikurangi energi keluar sama dengan dE per dt pada bola. 0 yang masuk tadi 0 dikurangi Q konveksi sama dengan dE per dt dari bola. Di sini
konveksi langsung ya, min HAS kalikan T min T infinite sama dengan MCP dt per dt sama dengan rho volume kalikan CP kalikan dt per d waktu. Ini untuk energy storage. Min HAS kali T min T infinite sama dengan rho kali volume kali CP kali dt per d waktu. Kita misalkan theta adalah T min T infinite, maka d theta per d waktu sama dengan dt per d waktu dikurangi 0 menjadi d theta per d waktu sama dengan dt per d waktu. Persamanya menjadi min HAS kali T min T infinite sama dengan rho kali V kali CP dikali d theta per dt menjadi rho V CP per H kalikan AS dikali d theta per theta sama dengan dt. Kita rubah menjadi bentuk seperti ini. D theta per theta sama dengan min HAS per rho V CP kali delta kali dt. Integral T dari 0 sampai T untuk D theta per theta sama dengan min integral T sama dengan 0 sampai T untuk H kali AS per rho V CP dt. Maka persamaannya menjadi ln theta T per theta 0 sama dengan min HAS per rho V CP dikali T. Ln theta T per theta 0 sama dengan ln E atau ln eksponensial pangkat kurung buka min HAS per rho V CP kalikan T. Maka theta T per theta 0 sama dengan eksponensial dikali min HAS per rho V CP kalikan T. Ini adalah persamaan umumnya. Kemudian dilanjutkan untuk T ke T min T infinite per T initial min T infinite sama dengan eksponensial dikali min H kalikan AS per rho V CP kalikan T. Maka T ke T sama dengan T infinite dikali T initial kurangi T infinite dikalikan E pangkat min HAS per rho V CP kalikan T. Soalannya adalah kapan pada kondisi seperti apa persamaan lam kapasitan metode berlaku. Asumsi yang dipakai pada lam kapasitan metode adalah temperatur pada benda luar atau dalam selalu homogen seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi di semua bagian dia adalah mempunyai temperatur yang sama setiap saat. Misalnya 100 semua, 50 semua, 500 semua. Persamaannya menjadi ln theta T per theta 0 sama dengan min HAS per rho V CP kali T. Ln theta 0 per theta T sama dengan min HAS per rho V CP kalikan T. Kemudian theta T per theta 0 sama dengan eksponensial kali min HAS kali rho V CP kalikan T. Syarat apa sehingga lam kapasitan metode dapat digunakan? Pasti ada suatu syaratnya. Jadi kalau kita perhatikan sistem di sini ada kontrol volume antara dinding luar benda dan bagian luar benda. Jadi di dalam terjadi konduksi, di luar terjadi konveksi. Ada penurunan temperatur dari T1 sampai T2 dengan tebal dindingnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Pada sistem kontrol volume, maka untuk balance energi AC dikalikan K kali T1 min T2 per L. Ini untuk konduksi sama dengan AS kali H kali T2 min T infinite untuk konveksi. Persamaannya menjadi T1 min T2 per T2 min T infinite sama dengan AS kali H kali L per AC kali K, dimana AC sama dengan AS. T1 min T2 per T2 min T infinite sama dengan HL per K. Perhatikan parameter ini, H kali L per K, ini adalah suatu bilangan yang tidak berdimensi. Jika kita perhatikan, ini ada solid body, jadi di dalam ada konduksi, di luar ada konveksi. Maka akan ada yang namanya Biot number atau angka Biot.
Biot ini sendiri adalah perbandingan konveksi pada permukaan bodi dibagi dengan konduksi di dalam bodi, atau H per K per LC dikali delta T per delta T. Jika kita balik persamaannya, maka PI sama dengan LC per K per 1/H, yaitu tahanan termal konduksi dibagi dengan tahanan termal konveksi, di mana LC merupakan V per AS atau panjang karakteristik. Untuk LC sendiri sama dengan L untuk dinding datar dengan tebal 2L. Jika diketahui L, maka LC sama dengan setengah L. Untuk LC benda silinder adalah setengah RO. Untuk benda bola atau sphere, LC sama dengan 1/3 RO. Persamaan BI yang digeneralisasi untuk bentuk atau geometri plat datar silinder bola, BI sama dengan H kali LC per K. Lam kapasitan metode atau analisa lam kapasitan metode ini akan bisa digunakan ketika nilai Biot number itu kurang dari 0,1. Karena ketika Biot number kurang dari 0,1, temperatur di dalam bodi ini perubahannya hanya sekitar 5% dibandingkan temperatur yang di bagian luar. Untuk memperjelas, ini ada bola bentuk bola dengan bahan copper atau tembaga dengan K401 watt per meter derajat Celcius dengan diameter 12. Kemudian untuk nilai LC-nya adalah 0,02 meter. Biot number-nya jika dihitung adalah 0,00075 kurang dari 0,1. Ini bisa digunakan metode lam kapasitan. Jadi untuk benda yang kecil dengan nilai konduktivitas termal yang tinggi dan nilai koefisien konveksi di bagian luar rendah, maka sangat memungkinkan sekali lam kapasitan metode dapat digunakan pada benda tersebut. Nah, ketika nilai koefisien konveksi tinggi, di contoh yang bawah ini ada 2000 watt per meter kuadrat Celcius, kemudian nilai konduktivitas rendah, maka akan terjadi perbedaan temperatur antara titik pusat benda dan bagian tepi semakin mengecil, sehingga metode lam kapasitan metode untuk yang ini tidak bisa diterapkan karena terjadi perbedaan temperatur di setiap bagian. Selanjutnya adalah validasi metode lam kapasitan. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang ini, ada TS1 menjadi TS2. Masih nyambung ya dengan gambar yang ini. Ini air konduksi atau air tahanan termal konduksi lebih kecil daripada air tahanan konveksi. Berarti Biot number-nya kurang dari 1. Kalau kita lihat di sini. Kemudian yang kedua, Biot number sama dengan 1 ketika R konduksi sama dengan R konveksi. Biot number di atas 1 ketika R tahanan konduksi lebih besar daripada R tahanan konveksi. Hubungan Biot number dan Fourier number. Lam kapasitan metode valid ketika tadi H kali LC per K kurang dari 0,1. Kemudian ada dimensionless time atau bilangan tak berdimensi, namanya Fourier number. FO sama dengan alfa kali T per LC kuadrat, yang akan menjadikan persamaan umum menjadi theta per theta I sama dengan T min T infinite per T initial min T infinite sama dengan eksponensial dikali min Biot kalikan Fourier number. Masuk contoh soal, saya ambil dari buku Cengel edisi 2 halaman 214. Di sini ada sebuah sensor atau sebuah termokapel, di ujungnya diasumsikan bulat dengan diameter 1 mili, digunakan untuk mengukur gas. Temperatur gas stream diukur menggunakan termokapel, diameternya 1 dengan nilai K 35 watt per meter derajat Celcius, Rho-nya 8500 kg per meter kubik, dan Cp 320 joule per kilogram derajat Celcius. Nilai koefisien konveksi 210 watt per meter kuadrat
derajat Celcius. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan termokapel untuk membaca 99% dari perbedaan inisial temperatur. Asumsinya bentuknya diasumsikan bulat dengan diameter 1 mili, radiasi diabaikan, thermal properties konstan. Untuk bola banyak karakteristik tadi sepertiga kali R0 atau 1/6 kali D. 1/6 dikali 0,001 sama dengan 1,67 kali 10⁴ meter. Dihitung Biot number dengan rumus H LC per K 210 watt per meter persegi kali derajat Celcius dikalikan 1,67 kali 10⁻⁴ meter dibagi 35 watt per meter derajat Celcius. Nilai Biot numbernya adalah 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,1. Maka pada kasus ini dapat menggunakan lam kapasitan metode. Kita masukkan persamaan ini T min T infinite per TI min T infinite sama dengan 0,01. Kemudian untuk nilai eksponensial di sebelah sini kita dapat hitung di sini B sama dengan H kali AS per rho CPV sama dengan H per rho CPLC menghasilkan nilai 0,462 per detik. Kemudian jika kita masukkan ke persamaan ini T min T infinite per T initial min T infinite sama dengan E pangkat min B kalikan T, maka ditemukan waktu adalah 10 detik. Jadi kita harus menunggu 10 detik untuk termokapel membaca temperatur dengan kesalahan 1% atau membaca temperatur dengan tingkat kebenaran atau akurasi 99%. Kita tunggu waktunya selama 10 detik. Ya, ini adalah contoh untuk lam kapasitan metode. Terima kasih untuk pertemuan ke-14 kali ini. Saya akhiri dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.